Halo Sobat Petualang, berjumpa kembali dengan channel Livepaners. Kali ini masih di kawasan kaki Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar. Kita ada di kawasan Candi Sukuh. Setelah berwisata air terjun dan juga kebun teh, ski hills, kita juga kali ini mau wisata candi. Masuk 15.000 untuk domestik, mancanegara 50. Tanggal 29 ya. Bukanya jam berapa sampai jam berapa? Bukanya operasional bukanya jam setengah 8 sampai jam 5 sore. Isi buku tamu. Ini kafe saya. Tiket masuknya sudah online. Ini dia Candi Sukuh. Pemugaran dilakukan tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu itu Dr. Daud Yusuf. Asri dan tenang di sini, jauh lebih tenang dibandingkan Candi Ceto. Gerbang utamanya cuma ditutup ya ini. Menggunakan kayu. Bisa dilihat polanya bunden berundak. Di sini ada sebelah kiri ada ceruk seperti wadah air. Ini dia. Kemudian di sana juga ada relief di sebelah kiri. Membawa apa itu ya? Orang dan ada binatang sepertinya. Terus di sebelah kanannya reliefnya ular. Ya benar ular kalau ini. Mak nggak utuh kalau yang sebelah kanan. Nah, untuk masuk ke lebih atasnya kita ke sebelah sini. Dibuat jalan di sebelah kanan. Oke, sebelum ke kanan kita lihat papan informasi terlebih dahulu. Candi Sukuh, pusaka nenek moyang di lereng barat Gunung Lawu. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Jalan Manis Renggo, kilometer 1, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Jadi pengelolaan Candi Sukuh ini ada di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Oke Sobat Petualang, jadi Candi Sukuh ini masih satu komplek berada di Dusun Sukuh, Desa Merjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi masih satu jalan, satu alur. Kalau kita wisata bisa ke air terjun Jumok, bisa ke Candi Sukuh, bisa ke Candi Ceto, ke Telaga Matirda. Itu masih satu komplek. Jadi
sini asri sekali. Tingkatan-tingkatan candi ini menunjukkan kehidupan manusia ya untuk mencapai nirwana tingkatannya. Nih ada 3 tingkat paling bawah. Bisa dilihat ada arca atau relief bentuk kepala dengan mahkota. Kita jalan lagi. Strukturnya lebih sederhana ya candinya dibandingkan dengan mungkin candi Borobudur maupun Prambanan. Strukturnya hanya berupa punden berundak. Batuan-batuan penyusunnya pun sama, hampir sama juga kalau kita pernah ke Candi Kethek maupun Candi Cetok. Kita lihat relief-reliefnya. Di sini terlihat ada gajah yang ditunggangi, berarti penjinaan gajah atau penggunaan gajah untuk membantu aktivitas manusia itu sudah ada sejak dulu. Kemudian di sini ada sapi atau kerbau, bisa dilihat. Kemudian di sebelahnya lagi ada kuda dinaiki seseorang. Terus juga di sini terlihat ya ada payung, berarti bisa dibilang ini petingginya. Kemudian ini ada pengawal-pengawalnya. Relief yang ada di Candi Sukuh. Ini bisa kita lihat lagi, mungkin ada batu-batu lain juga. Petualang ada yang lebih paham, karena untuk seperti ini biasanya yang lebih ahli lagi menjelaskan ini adalah ilmunya itu ada arkeologi. Saya tidak mendalami ilmu itu. Oh ya, ini ada tambahan lagi ya, kalau di depan tadi itu ada gajah. Di sini tuh kalau tidak keliru bentuknya seperti apa ya, celeng. Karena ini ada tanduknya, oh badak, celeng atau badak ini bentuknya ini, kan ada tanduknya di depan. Apakah celeng atau badak, lebih besar ukurannya. Kita lanjut jalan lagi. Enak sekali di sini suasananya, begitu sepi dan hening. Tidak ada pengunjung lain. Nah, kita naik. Ini strukturnya mirip Candi Cetok juga seperti ini. Kita naik antara sela-sela batuan. Ini kita ke tingkatan yang kedua. Ada 2 arca penunggu khas sekali, dan yang unik ini yang saya lihat, ada arca seperti ini. Ini bentuknya besar mengembung seperti semar, tapi kalau di sini wajahnya itu seperti raksasa, seperti buto, karena di sini ada taringnya. Ini juga ada patahan batuan, seperti polanya itu seperti tubuh ular ya, ini polanya, tapi berupa potongan-potongan. Kita jalan lagi tingkatan yang lebih atas.
Di sini lebih banyak lagi arca-arca yang unik dan juga relief-relief yang sangat menarik. Nah, yang arca di sebelah kanan ini bentuknya sama dengan suku Maya atau Aztec yang ada di Amerika Latin. Ya, ada bentuk sayap, cuma kepalanya hilang. Hampir semua arcanya kepalanya hilang. Ini juga ada arca yang bentuknya cukup khas, cukup bentuknya bisa kita kenali ya ini. Jadi kepala dengan bentuk wajah dan juga membawa gada. Pemandangan dari Candi Sukuh ini juga tidak kalah elok ya. Kita bisa luas memandang perkampungan dan perkebunan penduduk yang ada di bawah. Itu megah dan asri terlihat di sini. Luas membentang. Oke, kita lihat di sini ada arca atau batuan yang jubir, dan dari sini itu bentuknya tidak begitu jelas yang ini. Itu juga yang ini. Kalau ini sudah menyerupai seperti bentuk hewan, ada model kakinya, cuma kepalanya nggak ada. Nah, ini menyerupai lagi bentuk hewan juga, berkaki 4 dengan kepala, cuma ya kepalanya sudah tidak terbentuk. Nah, kalau ini menyerupai hewan seperti gajah, tapi nggak ada belalinya, ini patah. Kemudian yang di sini ini apa ya? Apakah babi hutan atau kerbau? Ini ada tanduknya di kepala, tapi di depan ini juga ada tanduknya. Ini ada ini, kalau nggak keliru ini babi ya, lebih ke babi hutan, babi rusa. Ini kan ada tanduknya yang keluar sampai ke luar. Yang sebelumnya lagi ada gajah. Ini jelas bentuknya gajah ini, dengan gading yang begitu besar, dan juga sudah ada tempat duduk. Jadi memang sudah sejak zaman dulu ya, gajah sudah ditaklukkan, dijinakkan untuk aktivitas manusia, entah membantu kehidupan sehari-hari maupun digunakan untuk berperang. Motif selanjutnya atau relief selanjutnya, ini ada 4 orang dengan background pohon seperti pohon kelapa. Kemudian ada yang memberi seperti wejangan ya, sepertinya ini yang ini itu orang yang lebih dihormati daripada yang lain. Bisa tampak ya, yang lain itu seperti posenya menyembah dengan yang di sini. Kita ke sebelah lagi, ini gambarnya lebih kompleks lagi ya, lebih banyak lagi. Bahkan ada bangunan juga backgroundnya di belakang. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sudah maju ya peradabannya. Cuma ini bisa dilihat dari sini, ini pakaiannya masih terbuka, karena ini bisa dilihat dadanya masih terbuka. Ini juga dadanya masih terbuka. Ini ada bangunan, jadi bangunannya juga sudah maju dari dulu. Ini juga demikian, ditunjukkan ya, banyak pepohonan beraneka ragam, terus sama juga dadanya masih terbuka. Lanjut lagi, ini juga menunjukkan bangunannya lebih modern ya. Ini ada pintu, terus gerbang seperti gapura, ada pintu, terus ini ada tembok keliling. Jauh sekali. Nah, kalau ini posenya sepertinya seperti orang berkelahi ya.
karena yang ini itu diangkat, terus yang ini tuh posenya seperti apa ya, memegang apa ya, menarik atau menarik bagian dari yang ini. Ini juga dilihat yang belakang ini kan, ini bawa senjata, terus ini bawa tameng. Jadi di area Gunung Lawu ini setidaknya kalau yang saya ketahui itu ada 3 situs purbakala ya. Ada Candi Cetha, kemudian Candi Sukuh yang kita datangi saat ini, Candi Cetha yang biasanya kita lewati kalau naik mendaki Gunung Lawu lewat jalur Cetha. Kemudian satu lagi ada situs Candi Menggung. Candi Menggung itu ada di daerah Tawangmangu, cuma situsnya itu udah rata, tidak begitu terlihat bentuk bangunannya. Kemudian kalau untuk Candi Sukuh ini apakah ada jalur pendakian? Ada. Yang terdekat dari sini itu ada jalur tambak lewat desa Tambak Berjo. Itu ada di sebelah kanan sana jalurnya, desa Tambak. Petualang, kita lihat juga detail arca yang seperti suku Maya ya. Entah kenapa ini punya menyerupai sayap samping ini, dan kakinya ada jalunya. Hewan atau manusia apakah ini? Ini ada arca juga tanpa kepala. Ini juga sama. Cuma penutup yang di sininya itu berbeda ya, seperti tulang antara yang ini dengan yang di sebelah sana itu beda. Dan di sini kakinya juga beda, cuma karena arahnya beda juga. Yang di sini jalurnya tidak tampak karena arah kakinya ke depan. Kalau yang sebelah sana tadi kan arah samping, jadi kelihatan ada jalurnya. Yang sama itu tidak ada kepalanya. Nah, yang menarik di Candi Sukuh ini entah kenapa banyak arca-arca yang bentuknya menyerupai hewan ya. Nah, ini menggambarkan tadi lebih utuh dari patung tadi. Ternyata ini gambarnya seperti ini. Ada jalurnya juga. Ini di bawahnya kalau nggak keliru ini kura-kura, ini gajah. Di sini juga ada beberapa bentuk kura-kura, tapi tempurungnya itu datar ya, enggak yang kembung. Ini ada kura-kura 1, 2, 3. Terus juga ada relief lagi yang menarik sekali juga, yang unik. Kita lihat juga di sini juga ada. Ini seperti kalau kita lihat sekarang itu seperti gamelan ya zaman sekarang, yang dipukul, alat yang dipukul ini kan membawa pemukul. Ini dipukul. Ada lagi mungkin yang menarik reliefnya. Sebelah sana juga ada reliefnya. Sampai kecil-kecil, detail sekali reliefnya, sampai pahatan-pahatan kecil sampai ke atas sana, sampai pohon-pohon. Terus di atasnya itu ada lambang-lambang lagi seperti apa ya, rumah atau burung ya yang paling atas itu, cuma atasnya juga hilang. Oh, ini ada seperti orang tapi bisa terbang. Terus ada beraneka ragam hewan juga. Oh, sampai ke atas sana. Sebelah sini apakah ada relief juga? Yang sisi sini kosong. Nah, ini juga ada relief yang unik ya. Ada ular dan 3, hanya 3 bahkan 4 di sebelah sana itu juga ada relief ular dengan mahkota. Ini di bagian sampingnya
ada arca juga dan batu-batu, namun tidak begitu terlihat bentuk atau polanya. Ini sisi samping, hampir mirip juga dengan Candi Ceto. Ya sobat petualang, kita masuk ke Candi Induk yang utama. Ini cukup tinggi, untuk tangganya naik, dan ini juga sudah mulai turun hujan dan gerimis. Tangganya tinggi-tinggi banget, seukuran lutut, tinggi sekali. Nah, kita masuk di sini. Nah, ini view-nya kalau dari sini. Dari candi utama ini ada ini tempat untuk menaruh apa ya, macam tempat ya untuk menaruh. Ini ada bekas bunga yang paling tinggi hanya ini, seperti ini, seperti panggung. Ini candi utama induknya ini, dan ini view dari atas. Ini dia pemandangan dari Candi Sukuh. Dan di belakangnya Candi Sukuh ini, kalau mau lanjut wisata masih banyak ya. Di belakangnya itu ada Tahura Mangkunegara, hutan rakyat Mangkunegara yang masih sangat asli juga. Kemudian di sebelah kanan, masuk sebelah kanan itu ada Tenggir Park yang videonya sudah pernah kita buat ya, camping di Tenggir Park di sebelah kanan sana. Ini dia kondisi Candi Sukuh, Karanganyar, Jawa Tengah, kaki Gunung Lawu. Sebagus bedanya kalau dengan di Jepang, apakah ada candi-candi seperti ini? Kalau di Jepang itu namanya jinja, itu kuil. Oh, kuil. Bukan candi, terbuatnya dari kayu. Dari kayu. Kayu sugi. Oh, kalau candi nggak ada. Candi nggak ada, jadi bukan batu-batu seperti ini ya? Iya, dari kayu apa? Kayu, ntar di dalamnya ada kayak patung-patung Buddha, kayak penjaganya di situ, roh penjaga kayak gitu. Untuk kuil-kuil yang di sana itu hanya digunakan untuk tempat wisata atau masih aktif digunakan untuk aktif agama tertentu? Masih aktif digunakan. Untuk kebanyakan paling rame itu tahun baru. Kalau tahun baru di sana itu kalau di Indonesia kayak Idul Fitri. Seperti Lebaran. Idul Fitri, semua kumpul di kuil gitu, terus langsung berdoa. Belum berdoa biasanya masukin uang koin 100 yen dari sana, terus berdoa minta selamatan, terus minta kayak keberuntungan, fortune cookies apa itu namanya. Kalau di bahasa Inggris seperti itu. Oke. Ya sobat petualang, bagi sobat petualang yang introvert yang menyukai ketenangan, Candi Sukuh ini sungguh cocok untuk kalian. Wisatanya sepi, kalaupun rame paling hanya jeep, itu pun hanya lewat sekilas saja di samping. Lainnya itu ya sepi sekali memang kondisinya. Enak sepertinya di sini, tenang. Kalau mau yoga di sini pun juga enak. Oke sobat petualang, sambil pulang perjalanan keluar, kita lihat dulu ya. Sepertinya di sebelah kanan itu, di dekat pintu keluar, masih ada relief lagi yang menarik. Coba kita lihat. Di dekat pintu keluar ya sobat petualang, kita juga melihat relief yang cukup utuh dan jelas. Di sini tampak orang berjongkok, kemudian ini seperti menusukkan senjata, dan backgroundnya di belakang itu juga ada berbagai peralatan atau senjata, bisa dilihat ya, itu berbentuk pedang, keris,
seperti alat pandai besi ya untuk membuat senjata. Di situ dilihat juga di bawah ada, di atas itu ada, itu kan tampak palu juga. Nah, di atasnya juga demikian, ada berbagai model bentuk, ada cakra, ada jumbrik, ada trisula sebagai senjata. Terus di sebelahnya ini ada orang namun berkepala gajah, terus perutnya cukup buncit juga. Kemudian ini di depannya kayak seperti hewan, apakah membawa kucing atau anjing kurang tahu. Ini ya yang di depan ini seperti membawa hewan. Nah, terus di sebelahnya ini ada orang seperti menumbuk, tapi kalau lesung bukan ya, karena ini tinggi sekali. Nah, kalau lesung kan biasanya pendek, ini tinggi. Apakah ini proses pembuatan senjata atau apa, karena ini satu bagian ya, atau mungkin ini proses pembuatan keris, jadi kayak ini kan ya, nggak tahu lah, mungkin sobat petualang ada yang lebih paham bisa dijelaskan. Oke sobat petualang, demikian tadi trip singkat kita ke Candi Sukuh. Tunggu klip kita selanjutnya, sampai jumpa.